Jika tiba-tiba mengalami kelemahan pada satu sisi wajah, pasti identik sekali kaitannya dengan keluhan stroke. Nah, jangan panik dulu, apakah itu dikatakan stroke atau merupakan gejala dari Bell's palsy. Nah, kali ini saya akan sharing perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke dan penanganan yang tepat untuk Bell's palsy. So, stay tuned! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Trisna Dewi Visio. Nah, kali ini saya akan sharing perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke dan penanganan yang tepat untuk Bell's palsy. Pertama yang kita akan bahas adalah definisi dari Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelemahan pada saraf facialis atau saraf pada wajah, di mana saraf inilah yang menghantarkan alirannya untuk memberikan gerakan-gerakan di wajah. Masih banyak yang bingung apa sih perbedaannya keluhan stroke dengan keluhan Bell's palsy. Untuk perbedaannya di sini akan saya paparkan. Yang pertama bisa kita lihat di gambar berikut. Di bagian sini ialah gambar stroke, di mana wajah yang mengalami kelemahan hanya pada sisi bagian bawah, yaitu pada bagian bibir. Jadi gejala yang muncul adalah kesusahan dalam berbicara atau bibir akan sedikit mencong. Dan perbedaannya dengan gambar Bell's palsy bisa kita lihat di gambar berikut. Kelemahan yang terjadi ialah pada setengah dari wajah, yaitu dari alis, mata, hidung, dan juga bibir. Nah, jadi terlihat jelas perbedaannya. Kalau stroke itu hanya terjadi pada setengah bibir saja, sedangkan pada Bell's palsy itu terjadi pada setengah dari wajah, yaitu alis, mata, hidung, dan bibir. Perbedaan yang kedua adalah pada keluhan stroke akan disertai dengan kelemahan satu sisi tubuh, sedangkan pada Bell's palsy tidak ada kelemahan pada satu sisi tubuh. Jadi hanya pada wajah saja. Itu dia perbedaan antara stroke dan Bell's palsy. Jadi jangan panik jika tiba-tiba mengalami kelemahan pada satu sisi wajah, karena belum tentu dikatakan keluhan stroke. Lalu kenapa sih bisa terjadi Bell's palsy ini? Bisa kita lihat di gambar berikut ini. Jadi saraf pada wajah itu keluar dari terowongan, lalu akan mempersyarafi otot-otot yang ada di wajah. Contohnya ada otot alis, ada otot-otot di mata, di hidung, dan di bibir. Pada kasus Bell's palsy ini, saraf wajah inilah atau saraf facialis ini yang mengalami peradangan atau pembengkakan sehingga dia akan terjepit di dalam terowongan yang ia lewati dan menyebabkan hantaran aliran saraf ke otot-otot wajah berkurang sehingga muncullah kelemahan pada otot-otot wajah. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa saraf pada wajah kita itu bisa membengkak atau meradang? Nah, sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Tapi ada dugaan sementara bisa disebabkan oleh pertama, infeksi virus, kedua, imunitas tubuh yang menurun, dan yang ketiga yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat ialah karena cuaca yang dingin. Hipotesis mengatakan cuaca yang dingin menyebabkan saraf membengkak dan mengalami peradangan sehingga terjepit di terowongan saraf tersebut. Nah, gejala dari Bell's palsy bisa kita lihat di gambar berikut ini. Pada bagian yang lemah, alis tidak dapat dinaikkan, jadi posisi alis akan lebih rendah dari sisi sebelahnya. Lalu pada bagian mata, tidak dapat menutup secara sempurna atau kesulitan menutup secara sempurna sehingga akan terdapat celah pada mata saat tertutup. Nah, celah inilah yang dikatakan sebagai Bell's fenomena. Lalu pada bagian hidung juga tidak dapat digerakkan atau sulit digerakkan, dan pada bagian bibir, khususnya di ujung bibir yang mengalami kelemahan, itu akan menurun dibandingkan bibir sebelahnya dan bahkan juga bisa tertarik ke arah yang lebih kuat sehingga dia akan mencong ke sebelahnya. Nah, di sisi inilah yang dikatakan sisi yang mengalami kelemahan.
Dan sisi inilah yang akan diterapi dan dipijat. Nah, pada intinya, pencegahan yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari Bell's palsy adalah tetap menjaga imunitas tubuh dan kurangilah terpapar dingin. Contohnya, kurangilah terpapar angin saat malam hari atau kurangilah juga paparan AC atau kipas angin saat tidur di malam hari. Nah, itu dia sekilas tentang Bell's palsy. Lalu apa sih penanganan pertama dan yang tepat kita lakukan saat mengalami Bell's palsy? Jadi, jika kita atau ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala seperti itu, tetaplah tenang dan jangan panik, serta gunakanlah pakaian hangat dan pelindung pada wajah agar tidak terlalu terpapar cuaca yang dingin. Lalu segera bawa ke dokter saraf, karena penanganan pertama yang penting saat mengalami Bell's palsy adalah penanganan medikamentosa atau penanganan obat dari dokter saraf. Jangan lagi menunda waktu, karena penyembuhan saraf sangat bagus dilakukan sedini mungkin agar terhindar dari komplikasi lain. Nah, jika sudah dibawa ke dokter saraf, kalian bisa lakukan latihan terapi mandiri di rumah dan dikompres juga dengan air hangat. Dan setelah itu, kurang lebih selama 1 minggu pasca mengalami Bell's palsy, kalian akan dirujuk ke fisioterapi untuk mendapatkan penanganan terapi lebih lanjut, di mana akan diberikan terapi inframerah dan juga stimulasi listrik bertujuan untuk meningkatkan lagi kontraksi pada otot di wajah. Dan jangan lupa juga untuk tetap melakukan latihan terapi mandiri di rumah, karena hal tersebut sangat penting dilakukan untuk terus melatih otot-otot di wajah agar cepat kembali seperti semula. Nah, kali ini saya akan sharing ke kalian latihan terapi mandiri di rumah yang bisa kalian lakukan. So, ini dia. Yang pertama bisa dilakukan adalah mengkompres bagian yang lemah dengan air hangat. Jadi, siapkanlah botol, mungkin bisa digunakan botol air mineral, lalu diberikanlah air hangat dan diletakkan di bagian wajah. Awalnya bisa kalian letakkan juga di bagian pipi atau di bagian dekat telinga ini. Dikompres selama kurang lebih 5 menit. Nah, selanjutnya juga tetap kalian kompres bagian yang lemah, bisa dari alis, mata, pipi, hidung, serta bibir. Jadi dikompres di seluruh bagian yang lemah. Setelah mengkompres dengan air hangat, kita lanjut dengan latihan terapi mandiri. Lakukanlah latihan terapi mandiri ini di depan cermin agar kalian bisa fokus melihat wajah kalian dan membandingkan antara sisi yang kuat dan sisi yang lemah. Pertama, gerakan massage yang dilakukan adalah gerakan melingkar. Jadi, lakukanlah gerakan melingkar seperti ini di wajah. Pertama bisa dilakukan dari atas alis dulu, jadi melingkar. Lalu di bagian pinggir mata juga sama, melingkar. Dan di dekat hidung juga, melingkar. Di bagian dekat bibir, jadi atas bibir, melingkar juga. Di samping ujung bibir dan di bawah dagu. Gerakan melingkar ini dilakukan secara gentle dan diberikan sedikit penekanan. Jadi lakukanlah gerakan melingkar itu pada masing-masing bagian sebanyak 8 kali. Kita ulang lagi. Jadi pada bagian atas alis kita putar mendekat ke arah telinga. Pada bagian mata juga sama, kita putar mendekat ke arah telinga. Pada bagian hidung sama juga, kita berikan putaran mendekat ke arah telinga. Pada bagian atas bibir sama juga, mendekat ke arah telinga. Pada ujung bibir mendekat ke arah telinga, dan pada dagu sama juga mendekat ke arah telinga. Tujuannya adalah untuk merelaksasikan dulu otot-otot di sekitar wajah. Lalu gerakan yang kedua, gunakan 2 jari. Pertama, angkat alis seperti ini.
dan dibawa ke arah telinga. Jadi kita melatih otot-otot di alis, mengangkatnya seperti ini dan dibawa ke arah telinga. Seperti ini. Lakukanlah dengan gentle dan berikan tekanan sedikit seperti ini dan dibawa ke arah telinga. Ini diulang sebanyak 5 kali. Setelah alis, lanjutkanlah di ujung mata, sama juga ditarik dan dibawa ke arah telinga. Lakukan juga selama 5 kali. Hidung juga sama, ditarik dan dibawa ke arah telinga. Dan selanjutnya di atas bibir juga sama, ditarik dan dibawa ke arah telinga. Di ujung bibir juga ditarik dan dibawa ke arah telinga. Dan dagu juga ditarik dan dibawa ke arah telinga. Kenapa gerakan dibawa ke arah telinga? Karena seperti yang kita ketahui bahwa saraf di wajah itu ialah keluar dari terowongan yang ada di telinga. Sehingga gerakan memijat ke arah telinga bertujuan untuk melancarkan aliran darah dan dapat mempercepat penyembuhan dari saraf. Nah, gerakan itu dilakukan secara perlahan dan gentle. Kita ulang lagi, jadi gerakannya dibawa ke atas seperti ini. Di mata juga, di hidung juga, atas bibir, bibir ujung, dan juga di dagu. Masing-masing lakukanlah selama 5 kali. Gerakan yang ketiga adalah kalian bisa lakukan gerakan fungsional dari wajah. Contohnya, pertama adalah mengangkat alis. Jadi saat di depan cermin, berusahalah kalian untuk mengangkat alis, diulangi sebanyak 5 kali juga. Jadi cobalah untuk mengangkat alis, tidak apa-apa jika belum simetris, tapi tetaplah berusaha. Gerakan itu diulang sebanyak 5 kali. Contohnya angkat alis seperti ini, diulang sebanyak 5 kali. Gerakan fungsional selanjutnya adalah menutup mata, jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk menutup mata. Gerakan fungsional selanjutnya adalah mengembungkan pipi. Berusahalah untuk mengembungkan pipi seperti ini. Diulang juga sebanyak 5 kali. Dan gerakan selanjutnya juga gerakan tersenyum. Jadi tersenyum dengan keadaan bibir tertutup dan keadaan bibir terbuka. Nah, gerakan masing-masing juga dilakukan selama 5 kali. Selanjutnya, gerakan fungsional meniup. Jadi kalian berusaha untuk meniup seperti mengucapkan huruf U ke depan. Jadi lakukanlah juga gerakan ini sebanyak 5 kali. Semua gerakan tadi bertujuan melatih fungsional dari wajah. Dan gerakan yang terakhir, kalian bisa mengucapkan A, I, U, E, dan O semaksimal mungkin di depan cermin. Jadi kalian perhatikan wajah kalian saat mengucapkan A, I, U, E, dan O. Nah, kalian bisa lakukan gerakan ini sesering mungkin untuk melatih bibir kalian. Dan lakukanlah latihan ini setiap hari, serta lakukan 2 kali dalam sehari, bisa pada pagi hari dan sore hari. Dan saya sarankan juga kalian bisa mengunyah permen karet agar melatih otot-otot yang ada di sekitar bibir. Jangan lupa juga selama terapi penyembuhan, kurangilah paparan dingin, contohnya seperti kipas angin dan AC. Nah, itu dia tadi terapi latihan mandiri yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mengatasi gejala Bell's palsy. Ingat, lakukanlah latihan ini setiap hari, minimal 2 kali sehari, agar dapat mempercepat penyembuhan dari saraf dan melatih otot-otot di wajah. Untuk kalian yang mengalami Bell's palsy, tetap semangat dan jangan menyerah, tetap fokus dan lakukan latihan secara terus-menerus, pasti kalian akan diberikan kesembuhan. Untuk kalian juga yang pernah mengalami Bell's palsy, kalian juga bisa sharing di kolom komentar agar dapat menjangkau lebih banyak kebaikan. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang membutuhkan dan klik subscribe agar tidak tertinggal informasi penting seputar fisioterapi. Sampai jumpa, terima kasih.